Kamu tahu gak Indische-Partij itu apa? Indische-Partij? Apaan tuh? Sini, aku kasih tahu. Nah, jadi Indische-Partij adalah suatu organisasi politik yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Ernest Doesdecker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini merupakan organisasi ketiga modern yang berdiri setelah organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam. Organisasi ini berfokus pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga pembentukan identitas bangsa, dengan anggotanya terdiri atas kaum-kaum pribumi. Pendiri Indische-Partij dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Tiga Serangkai ini merupakan aktivis-aktivis vokal yang menentang terhadap kolonialisme Belanda. Pada saat itu, Indische-Partij dikenal sebagai organisasi yang radikal karena mereka bertujuan untuk mempersatukan semua golongan, yaitu golongan Indo dan juga golongan pribumi. Sedangkan pada saat itu, kebanyakan organisasi-organisasi berfokus pada kelas-kelasnya, jadi terbagi antara kelas pribumi dan juga yang Indo. Nah, Indische-Partij memiliki tujuan dan komitmen untuk menggabungkan seluruh golongan, baik dari golongan Indo, Tionghoa maupun Arab, dengan semangat persatuan nasionalisme Indonesia. Tentunya dengan tujuan utama yaitu membangkitkan patriotisme rakyat, memajukan tanah air yaitu Hindia, dan mempersiapkan rakyat menuju kehidupan yang merdeka. Seperti yang kita ketahui, Indische-Partij dibentuk oleh tiga serangkai yang terdiri atas Ernest Doesdecker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Pertama-tama kita akan membahas Doesdecker. Doesdecker merupakan tokoh utama di balik pendiriannya Indische-Partij. Meskipun merupakan seorang Indo-Belanda, cuman beliau memiliki rasa kecintaan yang sangat besar kepada bangsa Indonesia. Bahkan, ia merupakan orang yang menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa ketidakadilan dari kolonialisme Belanda ini melalui tulisan-tulisannya yang telah dipublikasikan. Yang kedua ada Cipto Mangunkusumo. Beliau merupakan seorang dokter dan intelektual pribumi yang terkenal dengan kritikannya yang tajam. Beliau dalam Indische-Partij berperan sebagai penggerak ideologis dan memberikan dasar pemikiran kritis terhadap pemasukan dari IP ini. Yang ketiga ada Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan tokoh yang ikut menyuarakan ketidakadilan dari kolonialisme Belanda ini. Beliau menyalurkan ide-idenya melalui tulisan-tulisannya yang terkenal. Namun salah satu tulisan tersebut akhirnya membawa dia untuk diasingkan ke Belanda. Namun hal ini tidak pernah menghambatnya dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Organisasi Indische-Partij melalui penulisan Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Ernest Doesdecker melakukan penulisan artikel yang berisi tentang sarkasme terhadap pemerintahan kolonial Belanda dengan judul Andaikan Aku Seorang Belanda dan Pahlawan Kita. Nah, penulisan ini dianggap mengganggu pemerintahan kolonial Belanda. Oleh karena itu, ketiganya diasingkan dan dibuang. Maka, organisasi Indische-Partij dibubarkan dan sebagian dari anggotanya tergabung ke dalam Serikat Insulinde dan Komite Bumi Putra. Adapun program kerja yang dilakukan oleh Indische-Partij. Yang pertama, menanamkan rasa cita-cita nasional Hindia. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Lalu yang ketiga, ada memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antar agama. Keempat, membesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan. Lalu yang kelima, berusaha mendapatkan kesamaan hak bagi semua orang Hindia. Dan yang terakhir, dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditunjukkan untuk kepentingan ekonomi dan memperkuat masyarakat yang ekonominya lemah. Sekarang aku akan bahas tanggapan Belanda terhadap Indische-Partij. Yang pertama, Belanda menganggap Indische-Partij sebagai organisasi yang radikal dan tidak sah. Ini dikarenakan Indische-Partij tantang mengkritik pemerintah Belanda dan secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, Belanda menganggap Indische-Partij sebagai organisasi yang membangkitkan rasa nasionalisme rakyat yang dapat merusak keamanan umum. Terakhir, kita akan membahas pengaruh Indische-Partij terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama, memperkuat daya tahan rakyat dengan cara mengembangkan aktivitas individu secara teknis dan memperkuat kekuatan batin dalam soal kesusilaan. Yang kedua, menyebarluaskan pengetahuan umum tentang sejarah budaya Hindia, mensosialisasikan intelek secara bertingkat ke dalam suku dan antar suku yang masih hidup berdampingan pada masa ini, dan juga menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan kepada diri sendiri. Ketiga, mengadakan unifikasi, perluasan, pendalaman, menghidupkan pengajaran yang semua ditujukan pada kepentingan ekonomi, di mana tidak diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan karena ras, jenis kelamin, ataupun kasta yang harus dilaksanakan sampai tingkat-tingkat yang setinggi-tingginya bisa dicapai. Dan yang terakhir yaitu keempat, yaitu memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan. Dan itu saja dari kami, saya Valerie, saya Syarla di Niatan Sedekahin. Kami mengucapkan terima kasih.